A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, yang setia menonton channel Renungan Kehidupan. Bagaimana kabar saudara pada hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Dan puasa tetap berpuasa sampai akhir bulan Ramadan, menyambut hari raya Idul Fitri. Nah, sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, yuk kita simak video berikut ini, yang dimana beliau ini mengupas masalah sertifikasi atau standarisasi daripada MUI. Dan beliau juga sudah mengatakan bahwa beliau ikut sertifikasi, tapi beliau tidak mengerti, tidak tahu, apalagi paham. Sudah ikut sertifikasi tapi tidak mengerti dan tidak memahami. Jangan lupa membawa obor, suluh, pelita atau lampu untuk menerangi jalan kehidupan ini. Yuk kita simak video berikut ini. Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muklim, jadi sebagai seorang muslim, sudah barang tentu lebih mengedepankan akhlak. Tak jarang orang dibuli, dipandang rendah, dipandang hina. Itu tentu karena berangkat dari kualitas kelompok yang menghina itu tidak punya standar yang baik di dalam perjalanan hidupnya. Ketika ada orang yang berusaha memposisikan Ustadz Syafiq Basalamah ini sebagai Ustadz yang Syafiq boleh saja pendidikannya komplot katanya itu, tapi kalau tidak berakhlak, ini kayaknya apa ya, kemarahan yang sebenarnya juga menurut saya kurang berakhlak. Kalau berbicara sertifikasi itu ya, karena saya juga salah satu peserta sertifikasi atau standarisasi Majelis Ulama, Majelis Ulama. Nah, jika saya melihat standarisasi ini dari siapa dan untuk siapa, kalau melihat dari materi-materi standarisasi yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia kepada para pengikut standar itu materinya adalah materi Islam Nusantara, sepertinya seperti itu ya. Karena hanya dikait-kaitkan dengan undang-undang kenegaraan dan sebagainya. Artinya kalau seperti itu ya lebih baik dari penataran P4 itu aja. Itu lebih baik dulu yang dilakukan Pak Harto. Bahkan lebih standar itu daripada standarisasi Majelis Ulama Indonesia. Kalau hanya seperti itu standarisasi Majelis Ulama, itu terlalu rendah menurut saya. Karena pada akhirnya seseorang harus mengikuti arahan-arahan dari Majelis Ulama. Nah, Majelis Ulama ini apa? Kemudian wewenangnya mengatur dengan cara seperti itu. Ini kemudian Majelis Ulama ini siapa gitu? Dan yang merumuskan standarisasi itu siapa? Itu kan pertanyaannya banyak jadinya kan. Nah,
Setelah saudara menyimak video tersebut, apa kira-kira yang dapat Anda pahami? Saudara pahami perihal Bapak yang ada di video tersebut. Kira-kira apa kira-kira yang dapat kita tangkap daripada ceramah beliau? Di sini beliau nampak kebingungan. Bingung dalam hal standarisasi atau sertifikasi yang dikeluarkan MUI. Kenapa dikaitkan dengan undang-undang? Jadi di sini nampak bahwa dinnya Allah ini, untuk memahami ilmunya Allah ini, kalau kita paham dengan ilmu Allah, maka kita akan paham ciptaan-ciptaan Allah. Nah, yuk kita kupas tuntas pada malam hari ini. Seperti saya kasih contoh, sebuah rumah yang sudah jadi mempunyai standar ruangan. Jadi rumah yang sudah jadi, yang ditempati Bapak ini, mempunyai standarisasi rumahnya itu, satu ada teras, yang kedua ada ruang tamu, yang ketiga ada ruang tidur, yang keempat ada ruang makan, yang kelima ada ruang dapur, yang keenam ada kamar mandi. Udah pasti dong, kalau ada kamar mandi udah pasti ada sumur, baik sumur cincin maupun sumur bor. Nah, inilah standarisasi dari sebuah rumah. Kenapa sih ada ruangan-ruangan tersebut? Ada ruang tamu, kamar tidur, ruang makan, dapur, kamar mandi. Kenapa ada standarisasi dalam satu rumah? Ini standarisasi itu apa maksudnya? Secara umum. Semua secara umum yang namanya rumah itu pasti mempunyai teras, kamar tamu, ruang tamu, kamar tidur, ruang makan, ruangan dapur, atau juga ruangan kamar mandi. Nah, ini standar umum dari sebuah rumah. Jadi kalau andai kata Bapak ini mempunyai anak atau istri, Bapak ini melihat anaknya makan di WC, bagaimana kira-kira Bapak ini? Marah atau tidak? Sudah pasti beliau marah. Karena standar daripada kamar mandi atau WC tersebut untuk tempat kita mandi, buang air besar atau buang air kecil, bukan tempat makan. Udah pasti Bapak ini marah, ya kan? Nah, atau Bapak ini anaknya berak di dapur, udah pasti Bapak ini marah. Karena dapur itu tempat masak, bukan tempat berak. Karena standar dari dapur itu adalah berfungsi untuk tempat masak. Nah, untuk memahami ruangan-ruangan yang ada di rumah Bapak ini, dia sendiri tak mengerti, tak memahami, apalagi masalah standarisasi atau sertifikasi yang dikeluarkan MUI, Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan di rumah dia sendiri dia tak mengerti. Wajar dong dia tidak mengerti kenapa dia berceramah itu harus ada standarisasi atau sertifikasi. Wajar dia tak mengerti, padahal dia sudah ikut. Nah, dia ikut nih. Dan dia sendiri, saya yakin tak paham kenapa rambutnya dulu hitam, jenggotnya hitam, sekarang sudah mulai memutih. Apa maknanya? Apa maksudnya? Dia sendiri tak mengerti itu. Coba tanya kalau dia mengerti. Tanya Ustadz Wahabi kalau dia mengerti. Apalagi paham. Nah, inilah gunanya sertifikasi atau standarisasi Majelis Ulama dalam hal berceramah dikeluarkan. Gunanya apa sih? Yang pertama, menjaga kerukunan antar umat beragama, khususnya umat beragama Islam. Yang kedua, menjaga kesatuan dan persatuan. Nah, yang ketiga, gunanya sertifikasi tersebut untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama Islam, pemeluk agama Islam. Jadi tidak ada perselisihan. Seperti Wahabi yang suka membidah-bidahkan amalan orang, hanya pandai bersilat kata, hanya menggunakan retorika belaka.
Bagaimana seorang Ustadz Wahabi mengatakan umat Islam yang tidak sholat, mayatnya dibuang ke tong sampah, ke tempat sampah. Bagaimana Ustadz Wahabi menghalalkan darah umat Islam? Di sini nyata bahwa mereka tidak mengerti dan tidak memahami dinnya Allah. Yang hanya mereka mampu hanyalah menghafal lalu menyampaikan. Tanpa sedikit pun pengertian memahami akan dinnya Allah. Sementara perintah Allah adalah pikirkan dan renungkan. Nah, jadi Bapak ini tidak mengerti kenapa ada standarisasi dan kenapa ada dikaitkan dengan undang-undang negara. Tak mengerti. Jadi yang pertama itu adalah untuk menjaga ketentraman umat beragama, antar beragama. Nah, yang kedua menjaga persatuan dan kesatuan. Yang ketiga menciptakan rasa aman, damai, tidak bersinggungan. Jadi tidak menyangkut sara, suku, agama, dan ras. Jadi berceramah itu tidak boleh menjelek-jelekan suku orang, menjelek-jelekan agama orang, menjelek-jelekan ras orang. Tidak boleh. Jadi paham dong. Jangan ini jenggot sudah putih loh. Bapak ini jenggotnya sudah putih. Tak mengerti dinnya Allah. Hanya pandai menghafal. Kalau hanya pandai menghafal lalu menyampaikan itu anak SD. Itu hanya untuk anak SD. Mengerti dan memahami dinnya Allah. Jadi begitulah. Kenapa MUI itu mengeluarkan standarisasi atau sertifikasi? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Seperti Bapak tadi kan sudah saya contoh di rumahnya kan. Kalau anaknya tadi berak di dapur, pasti Bapak ini marah. Begitu juga MUI. Kalau ada makanan yang ada unsur yang haram atau unsur dari babi, maka MUI akan mengeluarkan fatwa bahwa makanan tersebut haram, harus ditarik dari pasaran, harus dikasih label halal. Jadi kalau dilihat dari wajah Bapak ini, kurasa Bapak ini bukan lama di luar negeri, tapi lama di Indonesia ini. Sama seperti kita makan tahu tempe. Kalau dilihat dari mukanya ya, udah lama seperti kita juga dia dimakan tahu tempe. Lahirnya bukan tahun 2000 dia nih, Bapak ini. Kok tak mengerti MUI, Majelis Ulama Indonesia? Salah satunya memberi fatwa halal dan haramnya suatu makanan. Yang kedua juga memberikan fatwa ajaran tersebut sesat, dibubarkan, atau ajaran itu memang ajarannya benar. Di samping halal tersebut yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi gimana Bapak ini? Dia mau memberikan suatu keterangan yang dia sendiri tak mengerti. Kan menimbulkan seperti orang dungu. Orang dungu mengomentari sesuatu yang dia tidak mengerti. Apalagi paham. Ya kan? Nah, begitulah sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Jadi kalau kita itu membuat konten yang kita pahami, ya kan? Yang kita pahami. Jangan hanya sekedar komentar atau membuat suatu konten yang isinya bukan untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama, bukan menciptakan kerukunan antar umat agama Islam, bukan menjaga persatuan dan kesatuan. Kenapa MUI itu membuat sertifikasi standarisasi sesuai dengan undang-undang? Salah satunya menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, perintah agama juga menjaga persatuan. Umat Islam diperintahkan untuk bersatu, bukan untuk bercerai-berai. Tapi hadis Nabi kita, Rasul kita Nabi Muhammad mengatakan di akhir zaman nanti umat Islam itu seperti buih, banyak tapi tidak berarti. Nah, ini sekarang sudah sampai di zaman kita sekarang ini. Pikirkan dan renungkan perjalanan hidup sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada. Karena kematian itu akan saudara lalui sendiri, akan Anda jalani sendiri.
masuk kubur itu adalah saudara sendiri, tanpa satu pun orang yang akan menemani. Maka itu Allah anugerahkan pikiran untuk berpikir dan merenungkan. Dan apabila ada sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, marilah kita sama-sama mendoakan apabila ada saudara kita yang sakit. Semoga sakitnya Allah angkat, Allah sembuhkan, Allah pulihkan seperti sedia kala. Khairul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.